Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minkum rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kita hari ini kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kajian rutin ini yang semoga kita senantiasa mendapatkan banyak sekali kenikmatan, rahmat dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Khotiman Bapak-bapak Ibu-ibu jamaah salat maghrib yang insyaallah kita akan lanjutkan dengan salat isya. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang mubtilatul a'mal, yaitu perusak amal. Ada amalan-amalan, ada perbuatan-perbuatan yang jika kita melakukan ini menghancurkan atau merusak amalan yang lain. Dan pembahasan kita yang terakhir kemarin pada poin yang ke-6, man idda'a ila ghairi abih wa man tawalla ghair mawalih, yaitu orang yang mengaku-ngaku kepada selain bapaknya dan kemudian menjadikan wali atau mengambil wali selain dari wali aslinya. Maka orang yang seperti ini dia menisbatkan dengan penisbatan yang tidak benar. Maka orang yang seperti ini akan dijadikan amalannya menjadi rusak. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat amalan yang wajibnya ataupun amalan yang sunahnya. Ini sebagaimana yang diterangkan di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Rasul mengatakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man idda'a ila ghairi abi awin tama ila ghairi mawali fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Barang siapa yang dia mengaku-ngaku kepada selain bapaknya, dia menisbatkan, dia menyandarkan bahasanya dia adalah bapaknya padahal dia bukan asli bapaknya, atau kita mengaku orang lain sebagai bapak kita padahal itu bukan bapak kita. Ya. Kalau sekedar pengambilan dalam arti dia hanya menyebut misalkan bapak, yaitu wajar. Akan tapi kalau yang dimaksud adalah dia menyandarkan bahasanya itu bapak saya. Dalam arti sampai dia menghilangkan nasab dari bapak aslinya. Maka yang seperti ini kemudian atau dia menjadikan wali yang bukan walinya, orang lain menjadikan wali. Maka fa'alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Maka atas dia akan tertimpa dengan laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya.
Lalu kemudian Rasul pun mengatakan la yaqbalullahu minku yaumal qiyamah sharfan wala 'adlan. Maka kata Rasulullah SAW, bahasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima darinya pada yaumul qiyamah. Apa? Amalan-amalan yang wajibnya dan juga amalan-amalan yang sunnahnya. Nah, dari sinilah kemudian kita mengetahui bahasanya ternyata menisbatkan kepada selain Bapa aslinya, ya. Dan dia mengaku itu adalah Bapa aslinya. Dia tidak mengakui yang asli. Malah dia menyandarkan pada orang lain. Maka ini yang akan menghancurkan amalan dia pada hari kiamat nanti. Wallahu a'lam. Lalu kemudian yang selanjutnya, yang ketujuh adalah tarku salatil asri. Meninggalkan salat asar. Nah ini ikhwan, meninggalkan salat asar, ini diantara perkara yang akan merusak amalan manusia. Meninggalkan salat asar itu merusak amalan yang lainnya. Makanya hati-hati kalau kita meninggalkan sholat asar. Bukan berarti dengan kalimat seperti ini, berarti kita boleh meninggalkan sholat selain asar. Bukan. Itu menunjukkan bahasanya sholat asar itu adalah sholat yang istimewa. Dan keistimewaan sholat asar ini, itu memang banyak sekali disebutkan oleh para ulama. Termasuk di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala pun ada. Disebutkan tentang keutamaan sholat asar. Mungkin kita sering mendengar kalimat sholatul wusta. Ya, salatul wusta. Nah, itu adalah salat asar yang dimaksud. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-238. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hafizu 'ala salawat was salatil wusta." Kata Allah Subhanahu wa taala, jagalah oleh kalian salat-salat dan salat asar. Waqumu lillahi qanitin, dan kemudian berdirilah kata Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya laksanakanlah salat karena Allah Subhanahu wa taala dengan qanit, dengan khusyuk. Maka dari sini di sini diterangkan bahasanya ya'murullahu ta'ala bil muhafadzah 'ala shalawat fi awqatiha. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam ayatnya yang mulia ini untuk senantiasa menjaga atas salat-salat pada waktunya. Termasuk pula dia katakan wa hifdzi hududiha, dan juga menjaga batasan-batasan salat, wa ada'iha fi awqatiha, dan menunaikannya itu sesuai dengan waktunya. Ya, seperti itu. Sebagaimana kama sabata fi shahihain, sebagaimana yang telah sebut datangnya di dalam dua kitab sahih, yaitu Imam Bukhari dengan Imam Muslim. Apa kata Rasul? Di sana Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayul amali afdal? Amal apakah yang paling utama? Maka Rasul mengatakan as-salatu ala waktiha. Salat pada waktunya. Itu amalan yang utama. Ya, makanya para ulama mengatakan kenapa disebutkan salat pada waktunya dulu. Ya, kenapa tidak disebut yang lainnya dulu? Lalu kemudian dikatakan, qultu, aku berkata, summa ayyu. Kemudian apalagi ya Rasul? Beliau berkata, al-jihad fisabilillah. Itu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qultu, lalu aku pun berkata lagi, summa ayyun, kemudian apalagi ya Rasul? Maka disebutkan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Salat disebutkan pertama, itu diantaranya karena itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Itu berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Satu itu. Yang kedua, waktunya. Orang senantiasa menjaga sholat tepat waktu. Sepanjang hidupnya, itu adalah waktu yang cukup lama. Kalau kita berbakti kepada orang tua, waktunya sepanjang hidupnya itu terbatas dengan usia orang tua kita. Tapi kalau sholat itu sepanjang usia kita. Selama kita masih hidup, selama itu pula kita akan terkena kewajiban untuk apa? Untuk sholat. Nah, itu diantaranya. Ya. Itu diantara yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keutamaan sholat asar. Makanya wajar kalau kemudian sholat asar ini memiliki kedudukan yang penting di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dalil yang menunjukkan tentang meninggalkan sholat asar ini akan mendatangkan rusaknya amalan yang lain. Ini diantaranya disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, hadis yang 553. Di sana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Man taraka sholatal asri. Barang siapa yang meninggalkan sholat asar, faqad habita amaluhu. Maka sungguh telah hapus amalan dia. Hapus amalannya. Ya, para ulama tentang masalah ini ikhtilaf. Apakah yang terhapus itu seluruh amalannya? Apakah kemudian meninggalkan satu sholat asar? Ataukah berapa sholat asar? Kan begitu kan? Ini timbul pertanyaan. Apakah yang dimaksud yang terhapus itu seluruh amalan dia? Atau hanya sebagian amal? Terus juga apakah sholat asar yang ditinggalkan? Apakah ditinggalkan yang dimaksud tinggal berjamaahnya? Dia sholat cuma tidak berjamaah? Ataukah dia betul-betul meninggalkan sholat asar itu? Dan meninggalkannya pun apakah sekali, dua kali, ataukah dia selamanya? Itu yang terjadi kemudian ikhtilaf di antara para ulama tentang masalah ini. Ya. Lalu kemudian ini ditegaskan di dalam hadis yang lain. Di dalam redaksi yang lain Rasulullah SAW itu sebagaimana dikatakan bahasanya pernah pada suatu hari bahasanya Buraidah pernah mengatakan bakiru bis sholatil asr. Ketika pada terjadi peperangan pada hari yang di sana ada mendung. Lalu kemudian Buraidah berkata kepada para sahabatnya, bakiru bis sholatil asri. Segerakan oleh kalian dengan sholat asar. Ketika mau berangkat perang seperti itu. Ya, segerakan sholat asar, jangan ditunda dalam perjalanan. Padahal sudah jelas itu adalah safar. Berarti kan kita sebenarnya ada keluangan waktu, tapi belum mengatakan bakiru bis sholatil asri. Segerakan oleh kalian dengan sholat asar. Fa'inna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, karena sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Rasul, man taraka sholat al-asri faqad habita amaluhu. Barang siapa yang meninggalkan sholat asar, maka sungguh dia telah hapus amalannya. Atau di dalam yang lainnya. Di dalam riwayat yang lain, Rasul mengatakan man tarakal asra. Barang siapa yang meninggalkan sholat asar. Kalimatnya man tarakal asra. Barang siapa yang meninggalkan sholat asar. Muta'amidan dengan menyengaja. Beda kalau kita tidak menyengaja. Ini kalimatnya muta'amidan. Menyengaja, meninggalkannya menyengaja, diulur-ulur, setelah itu kemudian tidak dilakukan. Hatta taghruba syamsu, sampai matahari terbenam. Berarti kalau begitu, kali ini mengundurkan ya. Tidak sampai meninggalkan. Maka dikatakan faka'annama mutira ahluk wa maluhu, maka seolah-olah ya telah hilanglah ahli, yaitu keluarga dan hartanya. Telah dirampas, telah diambil. Ini adalah satu kerugian. Orang terlambat sholat asar saja. Sampai mendekati waktu matahari terbenam, itu adalah kerugian yang sangat besar. Seperti orang yang kehilangan keluarga dan juga anak-anaknya. Maka pantas kalau kemudian meninggalkan sholat asarnya, itu lebih besar lagi. Meninggalkan sholat asarnya, itu menjadikan dia, ya, jadikan dia itu hapus amalannya. Maka ketika Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab As-Shalah wa Ahkamu Tarikuha pada halaman yang ke-65 beliau menjelaskan, kata beliau, yang roji di dalam hadis ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Dengan maksud dari Rasulullah meninggalkan sholat asar itu menghancurkan amal. Maka kata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah beliau mengatakan yang meninggalkan sholat itu ada dua macam. Orang meninggalkan sholat asar itu ada dua macam. Yang pertama meninggalkan seluruhnya sehingga tidak melakukan sholat asar selamanya. Seluruhnya ditinggalkan. Setiap hari dia nggak sholat. Ya, kalau orang seperti itu maka dikatakan seluruh amalan orang ini gugur. Kenapa? Karena dia meninggalkan sholat asar seluruhnya. Bukan sehari, bukan 2 hari. Tapi seluruhnya. Nah itu menggugurkan seluruh amalan kata beliau. Tapi yang kedua, meninggalkan hari tertentu. Dia kadang sholat asar, kadang enggak. Kadang sholat asar, kadang enggak. Kira-kira bagaimana jika seperti itu? Kalau dia meninggalkan terus sepanjang hidupnya, enggak pernah melakukan sholat asar.
Berarti kalau sholat asar aja tidak dilakukan, apalagi sholat yang lainnya. Sudah jelas kan? Kalau sholat asar aja ditinggalkan, apalagi sholat yang lain sudah lebih-lebih. Nah ternyata ada lagi nih. Bagaimana kalau dia meninggalkan hanya satu waktu, satu hari. Mungkin dia ya lagi malas kemudian ditinggalkan sholat asar tersebut. Nah bagian yang kedua atau macam yang kedua ini, maka orang tersebut ketika dia meninggalkan sholat asar satu kali, maka orang tersebut gugur amalannya satu hari itu. Dia meninggalkan hari ini gugur. Lusa dia meninggalkan lagi, hari itu dia gugur. Ya, kenapa? Karena pengguguran seluruhnya sebagai balasan dengan sebab meninggalkan seluruh amalannya. Dan pengguguran sebagian dengan sebab dia meninggalkan sebagiannya. Ketika orang itu dia meninggalkan sholat asar sebagiannya, maka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan digugurkan amalan sebagiannya. Hari ini dia tidak mengerjakannya, hari ini pula digugurkan seluruh amalannya. Apakah hanya sholatnya? Enggak. Amalan satu hari itu. Ya kalau menurut beliau seperti itu. Jadi kalau orang itu dia meninggalkan sholat asar, misalkan ini hari Selasa misalkan. Nah ternyata orang itu gugur, tidak mengerjakan sholat asar. Maka selama satu hari itulah amalannya gugur. Begitu pendapat beliau. Adapun kalau kemudian dia meninggalkan terus, selamanya dia tinggalkan. Makanya seperti ini, gugurlah seluruh amalan-amalan dia. Ya, kata beliau itu pendapat yang lebih mendekati dengan kebenaran. Wallahu a'lam. Jadi jangan pernah kita bermain-main dengan sholat asar. Itulah sebabnya saking pentingnya sholat asar, banyak orang yang kemudian kadang tidak memperhatikan, dan orang-orang kafir itu tahu bagaimana caranya agar kita itu terlalaikan dari sholat asar. Terlalaikan dari sholat asar. Kalau sholat zuhur, orang masih bisa istirahat sholatnya. Tapi kalau sholat asar, orang itu kagok Pak. Terutama yang kerja. Orang kerja, pulangnya jam 4. Begitu dia mau sholat asar, di perusahaannya diomongin. Ya udahlah nanggung jam 4. Jam 4 juga pulang, udah sholatnya nanti aja. Setelah selesai, pulang. Akhirnya dalam kondisi seperti itu, ya, nah ini perang batin nih Pak. Kalau nggak diturutin, takut dipecat. Kalau diturutin sholat asar di rumah kadang udah males-malesan. Kalau udah capek tuh lelah. Karena saya dapat kerja terutama orang yang bagian pekerjaan kotor. Pekerjaan kotor itu bukan berarti kerjaannya kotor ya. Memang dia misalkan entah bengkel atau entah mungkin dia di pabrik yang pakainya kotor. Maka kemudian ketika dia pulang jam 4 ya, otomatis sholat asar tuh nanggung. Karena ketika dia mau sholat kan harus bebersih dulu. Makanya karena nanggung terkadang yang diundurkan sampai sepulangnya ke rumah. Dia pulang dulu, kemudian setelah itu mandi, ganti baju, kan begitu kan? Nah kalau sudah sampai pulang ke rumah, Pak, perjalanannya udah lelah. Pulang dari kantor, pulang dari pabrik jam 4. Kemudian dia pulang sampai rumah, anggap saja setengah 5. Apakah yakin langsung sholat asar? Tidak. Kalau pakaiannya kotor, kalau kemudian dia merasa badannya kotor, maka minimal dia mandi dulu. Mandilah dia setengah jam, setengah 5 jadi jam 5. Sudah dekat dengan waktu maghrib. Ya kadang setelah itu mending kalau langsung sholat. Terkadang masih mundur juga. Karena udah lelah, capek, lapar. Makan dulu. Ujung-ujungnya maghrib. Baru kemudian dia sholat naik. Ini godaannya. Makanya pantas kalau dalam hadis yang lain, dalam riwayat Bukhari Muslim, man sholal bardain dakhalal jannah. Barang siapa yang sholat di 2 waktu dingin, maka dia akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dia akan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bardain ini kita tahu ya, diterangkan oleh para ulama maksudnya adalah itu sholatul subhi wal asri, salat subuh dan asar. 2 waktu dingin. Ya, makanya kita lihat di sana bagaimana orang-orang kita kebanyakan sholat asar ditabrak. Bahkan di desa-desa Pak, itu kalau sholat zuhur mereka sempat pulang, istirahat, makan, bisa sholat zuhur. Tapi kalau sholat asar tuh jarang. Bapak kalau nggak percaya buktikan, sholat zuhur masjid itu masih banyak sopnya.
Tapi begitu sholat asar berkurang drastis. Ya, kenapa? Karena nanggung. Makanya kalau Bapak punya pabrik, daripada masuk jam 8 pulang jam 4, mending masuk jam 7 pulang jam 3. Ya, atau syukur-syukur Bapak tetap masuk jam 8 pulang jam 3. Ya, itu kalau punya pabrik barangkali ya. Barangkali di sini ada yang punya pabrik, punya pekerja, punya karyawan, mending masuknya jam 8, kemudian pulangnya jam berapa? Jam 3. Gak apa-apa. Ya Ustadz, kalau begitu ngurangi jam kerja. Enggak apa-apa. Ngurangi jam kerja insya Allah nggak ngurangi rezeki kan? Ngurangi rezeki nggak? Enggak. Karena rezeki itu tidak berkaitan tentang lama dan sebentarnya kerja. Berapa banyak orang yang kerjanya lama tapi rezekinya cekak banyak? Banyak. Ada orang yang kemudian dia kerjanya sebentar tapi rezekinya lancar. Ada nggak? Ada. Makanya kita harus praktikkan seperti tadi. Nah, itu pentingnya kita menjaga sholat asar. Sholat asar itu penting. Saking pentingnya, ya Masya Allah. Kan pergantian malaikat siang dan malam juga pada waktu apa? Asar. Pada waktu asar. Dan pencatatan amal itu akan diserahkan pada Allah SWT pada waktu asar tersebut. Makanya kalau orang meninggalkan sholat asar wajar. Kalau ini dianggapnya perkara yang merupakan pengerusak amalan. Karena sholat asar ini adalah di antara sholat yang istimewa dibandingkan dengan sholat-sholat yang lainnya. Wallahu a'lam. Lalu kemudian yang ke-8, di antara perusak amal adalah ityanul arafin, yaitu mendatangi araf, orang yang ngaku-ngaku tahu perkara yang gaib. Ya, itu namanya araf. Nah, itu mendatangi araf, mendatangi araf. Araf itu maknanya adalah apa? Maknanya adalah orang yang mengaku-ngaku mengetahui perkara yang gaib. Itu namanya araf. Nah, kita lihat di sini bagaimana araf itu suka dikatakan nama lain dari araf itu maknanya adalah al-kahin. Araf nama lainnya adalah apa? Al-kahin. Al-kahin itu adalah al-araf. Kadang juga al-araf dikatakan yaitu adalah al-munajjim, tukang nujum, ya. Atau orang yang dia kemudian dianggap mengetahui perkara yang akan datang, perkara gaib, perkara yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Itu namanya araf. Karena kita suka mengartikan araf itu maknanya adalah dukun. Kenapa? Karena dukun dia mengaku-ngaku mengetahui perkara yang gaib. Dia tahu tentang perkara yang akan datang. Dukun pun kadang dia menggunakan ramalan bintang. Menggunakan bintang sebagai sarana untuk meramal nasib orang. Dukun pun makanya terkadang Arab pun orang Arab mengatakan tabibul Arab. Itu adalah tabib, dokternya Arab, dukunnya Arab. Ya. Orang itu kalau ada penyakit apa datang ke dukun minta disembuhkan. Itu Arab juga. Jadi Arab itu maknanya banyak. Ada yang disebut Arab itu ya tadi kahin, dukun, ada juga munajim, ada juga Arab itu adalah tabibul Arab. Itu dokternya atau tukang penyembuh dari bangsa Arab. Jadi kita pun hampir sama, fungsi dukun itu luar biasa. Di daerah-daerah yang di sana masih kental. Ya, dengan kepercayaan seperti itu, kadang mereka sakit datangnya ke dukun. Ya, datang lagi sakit, dia sakit datang, ya Pak dukun, tolong saya sakit. Sakit apa? Nah, itu. Ya, ini saya itu lagi ada sakit ini, perutnya sakit. Akhirnya sama dukun dikasih air minum yang sudah diludahin, diminum. Ya, sakit perutnya hilang, kena bengek. Kenapa? Ya itu, bakteri dari ludahnya masuk ke air, diminum ikhwan. Ada yang seperti itu. Namanya araf. Ada juga ya, ketika ada orang dia pengen dagangannya laris, datang kemana? Ke dukun, minta penglaris. Yang seperti ini, maka dia sebutnya kahin, dukun dia. Ya, pengen laris, dagangnya pengen laris, datang ke dukun. Kalau kemudian anaknya yang gadis pengen laris, datang ke dukun, minta dipasang susuk. Tergantung susuknya mau dipasang di mana. Ya, ini bukan susuk bahasa kita ya. Kalau susuk bahasa kita itu kembalian ya. Itu. Pasang susuk. Pengen biar kalau senyum lawan jenis kelepek-kelepek dipasang susuknya di bibir. Nggak tahu bibir bawah, bibir atas, terserah lah. Pokoknya di bibir. Kalau kemudian misalkan dia pengen lirikannya mantap,
maka dipasang susuknya di alis misalkan. Itu. Nah yang seperti ini dukun. Pengen dagangannya laris, dikasih penglaris, datang kemana? Ke dukun. Nah seperti itu. Atau dia pengen tahu nasibnya yang akan datang, siapa jodohnya. Nanya-nanya sama siapa? Dukun. Nyari barang hilang, nyarinya kemana? Ke dukun. Itu semuanya kepercayaan seperti itu. Maka ketika orang itu dia mendatangi araf, mendatangi dukun, itu mendatanginya. Ya, orang yang seperti ini maka diancam oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Di sana diterangkan pada hadis yang ke-2230. Kata beliau, man ata arafan, barang siapa yang mendatangi dukun, mendatangi orang yang dianggap pintar, untuk tatanya, untuk meminta sesuatu. Fasa'anaku, kemudian dia bertanya kepadanya, an syai'in, tentang suatu. Lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah. Maka tidak akan diterima darinya salatnya selama 40 malam. Jadi orang yang mendatangi dukun, amalan ini, perbuatan ini, itu ternyata menghancurkan amalan salatnya sehingga salatnya tidak diterima. Itu hati-hati ya. Makanya jangan sekali-kali kita ini kemudian tertarik untuk mendatangi dukun. Khawatir. Apalagi kalau orang yang masih punya kepercayaan seperti itu, misalkan, ini yang bahaya, ada orang punya kepercayaan seperti itu, pas lagi sekarang musim orang pengen dapat jabatan. Maka agar dia mulus karirnya, mulus jabatannya, datang misalkan ke dukun. Jangan. Ya, jangan seperti itu. Maka tinggalkan. Karena mendatangi dukun. Maka orang yang seperti ini, kata Rasulullah, tuqballahu salatun arba'ina lailah. Tidak akan diterima darinya sholatnya 40 malam. Itu gara-gara mendatangi dukun. Amalannya, perbuatannya mendatangi dukun. Yang hancurnya pahala sholatnya. Yang rusaknya amalan sholatnya. Nah inilah kenapa dimasukkan dalam bagian mubtilatul a'mal. Atau mubtilatul amal. Ini penghancur, perusak, pembatal amalan. Nanti berapa banyak orang itu dia lelah sholat, tapi karena dia masih percaya dengan dukun, dia mendatangi dukun, bertanya kepada dukun tentang suatu, maka sholat ini hilang. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Jangan sekali-kali tertarik dengan perkara seperti itu. Ya, itu apalagi kita tahu kan, bahasanya ketika orang berurusan dengan rezeki, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan nahnu narzuqukum wa iyyakum. Kamilah yang memberikan rezeki pada kalian dan pada mereka. Yang memberikan rezeki ya Allah. Bukan kita. Bukan dukun. Dukun saja masih butuh rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada orang datang untuk meminta rezeki, dilancarkan rezekinya datang kepada dukun, ini keliru besar. Wong dukun saja rezekinya masih dari Allah Subhanahu wa taala. Coba seandainya Allah Subhanahu wa taala berhentikan napasnya, bisakah dukun kemudian menghidupkan napas kembali? Ketika Allah Subhanahu wa taala jadikan dia tidak bisa berbicara, apakah sanggup dia berbicara? Ketika Allah jadikan kakinya tidak bisa melangkah, sanggupkah dukun kemudian melangkahkan kakinya? Ketika Allah Subhanahu wa taala ambil rezeki yang lainnya, maka niscaya dia tidak akan sanggup untuk melepaskannya. Karena sungguhnya yang memiliki kemampuan seperti itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun dukun tidak bisa. Makanya jangan percaya dengan dukun. Nah, itu yang ke-8. Lalu kemudian yang ke-9. Di antara perkara yang merupakan perusak dan penghancur amalan. Di sini diterangkan di antaranya yaitu adzulmu wal i'tida 'alal akharin bisyatmin au akli malin au sab'i damin wa nahwihi. Yang ke-9 yang akan merusak dan menghancurkan amalan kita itu adalah kedzaliman dan memusuhi orang lain. Ya, dengan cara bisyatmin, dengan mencela, mencaci maki orang. Ya, ini Masya Allah. Kita lihat sekarang ini media sosial itu paling mudah menghancurkan amalan kita. Media sosial yang kita pakai, media sosial yang kita gunakan. Makanya kan ada orang mengartikan ini seperti setan gepeng ya.
Ya, setan apa? Setan gepeng. Padahal nggak, yang namanya setan nggak ada yang gepeng, nggak ada yang ini. Itu kenapa? Ini perusaknya luar biasa. Yang namanya HP itu merusaknya luar biasa. Media sosial itu merusaknya luar biasa, ikhwan. Berapa banyak nanti orang itu dia rusak amalannya gara-gara tadi. Coba kalau kita nggak percaya, coba bandingkan. Ketika ada satu peristiwa, satu kejadian, di-upload. Banyak nggak yang komen? Banyak. Banyak yang komentar. Bahkan jangankan video, berita saja. Berita dari beberapa media, ini mesti ada aja saja komentatornya. Ada yang memberikan komen. Mencacati, mencela, ada yang membela. Mulai dari bidang olahraga, politik, sampai kejadian apa saja, mesti dikomentari. Kejadian kecelakaan pun dikomentari. Kalau nggak percaya, buktikan. Bapak lihat saja, upload saja video, apa saja. Mesti akan ada yang mengomentari. Ya, ada kan? Ya mau komentar positif, negatif, terserah kan? Tapi ada komennya. Begitu kemudian, ya, ada orang ngupload video. Mau belok, ada lagi orang belok tabrakan. Cuma diupload sepotong tabrakannya. Kira-kira ada yang komen nggak? Ada yang bilang lah dengan kata-kata kasar, dasar yang ini salah, yang ini salah. Padahal dia nggak tahu kejadiannya seperti apa. Dibilangin ini salah, dibilangin ini benar, dibilangin ini benar, ini salah. Terus saja dia komentar, mencaci, mencela orang yang dia anggap keliru, yang dia anggap jadi biang kesalahannya. Jangan dikira ini tidak menghancurkan amalan, ikhwan. Ini yang menghancurkan amalan. Dan kita nggak terasa seperti itu. Di media sosial di banyak menghancurkan amalan kita. Bagaimana ketika kita sholat malam? Kita sholat malam nggak ada yang tahu, kemudian kita bikin status. Hancur kan? Hancur. Jadi apa? Merusak karena ria. Pengen dipuji oleh manusia. Lalu kemudian dia mengupload segala aktivitas yang menjadi populer, menjadi tenar. Nah ini kan merusak lagi. Jadi yang banyak merusaknya media. Makanya bijaklah di dalam menggunakan media. Karena apa? Di situ banyak perkara-perkara yang akan menjerumuskan kita, menghancurkan amalan kita sendiri. Makanya di sini diterangkan bahasanya kedoliman terhadap orang lain, bisyatmin, dengan cara misalkan dia mencaci maki, mencela, au aklimalin, atau dia memakan harta orang lain, au sabkid damin, atau dia kemudian mengucurkan darah orang lain, wanafi, dan yang semisal dengan itu, yang serupa dengan itu akan menghancurkan amalan. Ini sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dikatakan di dalam riwayat Imam Al-Bukhari, Rasul mengatakan, man kanat indakum madlamah li akiki min irdiki aw min syai'in falyatahallalhu minku. Maka di sana dikatakan, kata Rasul, barang siapa yang dia memiliki kedoliman terhadap saudaranya, baik pada irdihi, baik pada kehormatannya, aw min syai'in, atau dari apa saja. Apa saja, ya. Maka di sana Rasulullah SAW itu mengajarkan pada kita untuk apa? Kalau kita punya, ya, seperti itu, ada masalah misalkan dengan teman kita. Nah, orang yang seperti ini, kalau kita memiliki kedoliman dengan orang lain, maka di sana kata Rasul, falyatahallalhu minku, maka hendaknya dia meminta penghalalan darinya. Kalau kita mendolimi orang, ya, dengan cacian, dengan makian, dengan mengambil hartanya, atau kemudian dia mengucurkan darahnya, segera minta dihalalkan. Dan ini nggak terasa loh. Kita ini datang misalkan, begitu datang, terkadang kita ini duduk di ruang tamu, bertamu. Di ruang tamu itu sudah ada suguhan. Ya. Ternyata belum izin kita makan. Halal apa? Enggak halal. Kalau kemudian ternyata tuan rumahnya, oh ya enggak apa-apa silakan makan. Halal kan? Halal. Tapi kalau kemudian tuan rumahnya ternyata nggak keburu mau ngumpetin, nggak keburu, kita sudah duduk ya, di ruang tamu. Maksudnya sih mau diumpetin, cuman begitu ketok pintu kita buka, kita lupa, ya. Belum disimpan sudah datang duduk duluan, kan nggak enak mau diambil. Akhirnya belum dipersilakan kita makan, itu tidak halal. Belum lagi yang lainnya.
Terkadang kita lihat, ya, nggak usah jauh-jauh saja. Kalau Bapak kemudian sholat ke masjid mau wudhu, misalkan, Bapak pakai sepatu, kemudian nggak ada sendal, kecuali ada sendal di situ, misalkan ada sendal orang lain, entah sendal kulit atau entah sendal apa sajalah, ya. Ternyata tidak izin pakai, dia basahin. Yang punyanya tidak ridho, itu butuh penghalalan. Jangan salah. Jangan sampai orang itu kemudian menggunakan hak orang lain tanpa seizinnya, tidak boleh. Ini butuh penghalalan. Apa saja. Bapak datang ke pasar, mau beli sesuatu, mau beli jeruk, misalkan mau beli anggur, mau beli apa, maka kemudian Bapak nyicipin, ya, coba anggurnya, belum izin, halal apa haram? Nih, dikira itu halal, ya, Pak jeruknya berapa? 20.000, 15.000, ya belum dapat Pak, ya Bapak cobain aja dulu, ya misalkan. Ya itu boleh, kalau kita boleh nyobain, boleh kalau sudah dipersilakan halal. Tapi belum dipersilakan, saya coba dulu. Yang punyanya belum mengizinkan. Udah, coba dulu manis enggak, 20.000. Kita makan habis satu, ikhwan. Ya sudah habis satu, oh iya manis udah beli 20.000. Begitu sudah 20.000 kemudian ditimbang 1 kilo lebih, kita masih minta imbuhan satu. Orangnya yang jualnya diem aja. Kenapa? Udah, uang itu udah dilebihin sekilonya, masih ngambil juga. Itu tidak hal. Jangan dikira itu perkara sepele. Di akhirat nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang akan merusak amalan kita. Makanya di sana kata Rasulullah itu yaitu al-yauma qabla an la yakuna dinarun wala dirham. Yaitu pada hari di sana tidak lagi berlaku dinar dan dirham. Dinar dan dirham sudah tidak ada laku, tidak ada yang laku lagi. Tidak butuh. Ketika orang sudah mati dengan dinar dan dirham. Lalu dikatakan in kana laku amalun salih. Jika dia memiliki amalan yang salih, ukhida minku biqadri madlamatihi, maka akan diambil darinya sesuai dengan kadar kedolimannya. Makanya kan amalan yang paling enak adalah kita didolimi orang. Kenapa? Kita enggak susah beramal kebaikan, tapi kita dapat amalan kebaikan. Kalau kita beramal sendiri, belum tentu kita ikhlas. Betul nggak? Kita beramal sendiri, belum tentu amalan kita diterima. Bapak ini ngaji nih. Ngaji tiap minggu, bahkan tiap hari misalkan. Yakin nggak amalan kita diterima? Yakin nggak? Kita nggak yakin. Tapi kita berharap amalan kita diterima. Bisa jadi mungkin kita ada riya, mungkin kita nggak ikhlas, mungkin kita ada penyakit-penyakit yang lainnya. Maka untuk mendapatkan amal soleh itu berat. Maka jalan yang paling cepat adalah apa? Ketika kita didolimi, kita tanpa beramal, orang yang mendolimi kita, amalan solihnya diambil untuk kita. Berarti gratis kan? Gratis. Itulah sebabnya para ulama kalau dicaci maki, dicela apa, nggak membalas karena apa? Itu amalan lumayan. Dapat tabungan kebaikan ikhwah. Orang lain yang beramal, kita yang dapat bagiannya. Enak nggak kayak begitu? Enak. Kenapa ketika kita dicela nggak sabar? Ya, padahal enak kan? Gratis kan? Gratis. Tapi kita nggak sanggup untuk menahan kesabaran kita. Lalu kemudian wa illam yakun laku hasanat. Dan jika dia tidak memiliki kebaikan-kebaikan, maka dikatakan akhadha min sayyiati sahibihi fahumil alaih, maka diambillah dari keburukan temannya, fahumil alaih, kemudian dibebankan kepada dia. Nih, ya, dosa kitanya diambil, ditimpakan pada orang yang mendolimi kita. Enak kan mengurangi dosa? Mengurangi dosa. Maka bersabarlah dengan adanya perkara-perkara seperti itu. Karena ini adalah perkara yang merupakan jalan untuk mendapatkan kebaikan dengan jalan yang murah meriah. Masya Allah. Kenapa? Karena kita tidak beramal, tapi kita mendapatkan bagian amal. Tapi tentu syaratnya berat. Apa syaratnya? Kita harus sanggup bersabar. Nah, itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Karena waktunya sudah habis, ikhwah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat khususnya bagi Anda yang menyampaikan dan umumnya bagi yang hadir dan mendengarkan. Syukron, jazakumullah khairan.
Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.